Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Segenap majelis GKJ Jemaat Bendosari mengucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Irfan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk petugas kolektan tim SPKP 4, Ibu Endang, Ibu Majuki, dan Ibu Surya. Warta jemaat yang pertama, ibadah Paskah bersama umat Kristiani Kota Salatiga akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 waktu pukul 15 sampai 17, tempat lapangan Pancasila Kota Salatiga. Pembicara Romo Markus Walidi. Tema pengorbanan yang menghidupkan. Warta jemaat yang kedua, ibadah Minggu Paskah 9 April 2023 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsi, petugas kolektan tim SPKPR 3, Saudari Kristi, Saudari Mada, dan Saudara Nadine. Song leader tim Song leader 2, Saudara Cornelius, Saudara Wahyu, dan Saudara Octavian. Multimedia, petugas 1, Saudara Heri. Demikian warta jemaat pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam saat duduk. Kita berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan serta penuh dengan kesetiaan, kami datang kepadamu mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami di dalam keluarga kami dan di dalam kami beribadah. Kami telah mengikuti ibadah dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan pada hari ini kami masuk di dalam ibadah Sabtu Sunyi. Bapa yang surga, kiranya Engkau menyertai kami, memimpin kami, dan menuntun kami, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar karena penyertaan dan kasih-Mu ya Bapa. Layakkanlah kami dan hapuskanlah dosa-dosa kami, sehingga kami boleh beribadah kepada-Mu dengan ketulusan serta kerendahan hati kami. Kami juga mohon penyertaan-Mu seluruh majelis yang melayani pada sore hari ini, tim musik, tim multimedia. Kiranya Tuhan juga berkati kami semua. Kami juga berdoa kepada Bapak Penatua Yosua Irfan Pradana yang akan melayani jalannya ibadah pada sore hari ini. Kiranya Allah mengurangkan Roh Kudus-Mu, menyertai, membimbing kami, dan memampukan kami semua di dalam pelayanan, di dalam ibadah sore hari. Sertailah ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti. Kami hanya mohon penyertaan tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam panggilan beribadah. Dalam dunia yang rawan konflik,
dan perpecahan. Marilah kita serukan perdamaian. Pandanglah Yesus dan teladanilah karyanya. Kami mau terus menjadi semakin serupa dengan Yesus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Tuhan penuh kasih dan kuasa. Karena itu, mari kita memasuki ibadah Sabtu Sunyi ini dengan pengharapan akan pemulihan yang hendak Tuhan lakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian pembukaan dari KJ 24. Datanglah dan sungguh marilah ibadah Sabtu Sunyi ini kita hayati dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita menghayati perjalanan derita Yesus di hadapan peradilan yang tidak adil. Ia tetap berlaku adil. Di hadapan para pemuja kekerasan dan fitnah, Tuhan Yesus tetap pada jalan kebajikan. Di hadapan massa yang liar, Tuhan Yesus tetap tegak berdiri, tidak melarikan diri atau mencari aman bagi dirinya sendiri. Semua dalam kehidupannya dijalani dengan kasih. Ia taat pada kehendak Bapa supaya dunia selamat. Kita patut untuk merasa bersyukur karena Yesus rela berkorban dan tidak sekedar mencari aman. Mari kita merenungi peristiwa Tuhan Yesus menengadahkan diri ke arah cahaya kasih-Nya dan meneladani Dia dalam laku kehidupan kita.
dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyadari bahwa sampai dengan saat ini kita adalah makhluk yang penuh dengan dosa dan kita belum mampu melakukan setiap perintah maupun kehendaknya dengan baik. Di dalam peristiwa Paskah ini, mungkin banyak di antara kita yang masih sama, seperti Yudas, seperti Petrus, yang walaupun merupakan orang terdekat Yesus, tetapi ia berkhianat, ia berdosa. Dan apakah kita saat ini juga demikian? Kita sebagai orang-orang Kristen, namun kita mengkhianati Dia. Mari kita bersama menyesali setiap dosa-dosa kita, setiap pelanggaran kita, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pengampunan darinya. Kami persilahkan Bapak Ibu dan Saudara semua untuk berdoa secara pribadi. Tuhan, hati kami sungguh sedih. Air mata kami mengucur tak tertahan setiap kali kami menyadari kegagalan kami dalam melakukan yang Engkau kehendaki. Meski terus berjuang dengan sungguh-sungguh, kami tak dapat menyangkal kerapuhan kami. Kami terjatuh dan terjatuh lagi. Kami gagal dan gagal lagi. Kami melakukan dosa dan melakukan lagi. Bahkan terkadang dosa yang sama berulang kali. Tuhan, ampunilah kami. Terus kuatkanlah kami agar semakin gigih berjalan dalam kehendak-Mu, agar semakin konsisten menaati firman-Mu. Kami ingin hidup benar. Roh Kudus penghibur dan penolong kami, mampukan kami untuk bertobat. Dalam Kristus Yesus, penebus kami, doa ini kami naikkan kepadamu. Haleluya. Amin. Ku ingin menghayati, kita nyanyikan bait pertama oleh jemaat perempuan, bait kedua oleh laki-laki, dan diakhiri bait yang keempat bersama-sama. Yesus,
memberi anugerah pendamaian yang mendatangkan pengampunan dan pengharapan. Sebagaimana firman-Nya yang ditulis dalam Injil Yohanes 15 ayat 13 sampai yang ke-14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Salam damai bagi semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sore hari ini Tuhan, kami bersama berkumpul dan bersekutu di tempat ini untuk menghayati Sabtu Sunyi. Tuhan Yesus, di dalam rangkaian satu minggu ini, kami telah belajar begitu banyak hal. Minggu Palma, Engkau dielulukan. Kamis Putih, Engkau mengajarkan kami untuk selalu merendahkan hati kami dan berjiwa melayani seperti Engkau yang melayani murid-murid. Jumat Agung, kami boleh melihat bahwa penderitaan dan kesengsaraan adalah kemenangan bagi kami semua. Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kembali kami hadir di tempat ini. Kami memiliki hati dan kerinduan untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami siap untuk menghayatinya. Kau buka pikiran kami dan hati kami, supaya firman ini boleh bermakna, berguna, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Sebelum kita membaca Alkitab sebagai dasar firman Tuhan, saya mau mengabsen dulu yang bawa Alkitab berapa orang gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banyak. Hampir semua bawa ya. Karena kita membawa Alkitab dan diizinkan HP sucinya juga boleh apabila HP-nya ada Alkitabnya. Boleh dibuka dulu, nanti mungkin bisa dimatikan lagi apabila sudah selesai menggunakan. Kita buka bersama Alkitab di dalam Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasalnya yang ke-27 ayat 57 sampai 66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat 66. Karena tadi di absen banyak yang membawa, jadi kita akan membaca secara bergantian. Saya nanti akan membacakan terlebih dahulu ayatnya yang ke-57, dilanjutkan Bapak Ibu semua ayat 58 dan demikian seterusnya. Saya mulai. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menerbangkannya kepalanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya ke dalam bumi yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar yang pergilah dia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama dengan dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu berkata untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya memindahkan untuk dirinya, lalu mengatakan kepada mereka, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesalan yang akan menghibur kebangkitannya dari hari yang aman. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka menggeledah kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan menghayatinya serta melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini banyak sekali kursi yang kosong. Tapi tidak apa-apa, karena ini tadi kalau di belakang saya katakan yang hadir ada 7.000 orang. 7.000 orang. 7.000, tidak apa-apa. Yang lain pasti mengikuti secara online. Itu yang bisa kita yakini bersama. Atau nanti mungkin bisa menonton versi ulangnya di YouTube. Tapi siapapun yang datang, kita boleh percaya bahwa Tuhan Yesus pasti hadir bersama-sama dengan kita. Amin. Dan kita diperkenankan olehnya untuk belajar bersama di dalam Sabtu Sunyi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabtu Sunyi itu masih cukup asing untuk beberapa gereja di Indonesia. Bahkan kalau mungkin kita boleh teliti
beberapa gereja hari ini juga banyak yang tidak ada ibadah Sabtu Suntuk. Dan GKJTU sendiri juga belum terlalu lama sepengetahuan kami dalam penerapan tri hari suci ini, dari Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Suntuk. Tapi kita belajar di GKJTU Jemaat Kudusani untuk menghayatinya, bahwa Sabtu Sunyi ini itu berasal dan bermula dari peristiwa yang sesungguhnya yang telah kita baca tadi di dalam Alkitab. Namun sebelum kita belajar dan sebelum kita menghayati apa yang tadi telah kita baca, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu. Kita semua yang ada di tempat ini pasti saat ini menyadari bahwa hidup itu rasa-rasanya semakin hari semakin berjalannya waktu itu semakin berat. Gini apa betul? Rasanya kalau dibandingkan mungkin Bapak Ibu semua yang sudah jauh lebih sepuh atau yang sudah mengalami hidup ini lebih lama, 10, 20, 30 tahun yang lalu itu rasanya kok lebih mudah daripada sekarang. Sekarang itu apa-apa tuntutannya banyak. Sekarang apa-apa yang dikerjakan banyak. Mungkin kalau zaman dulu orang bekerja, ya bekerja melakukan apa yang ada saat itu. Sekarang harus dituntut dengan teknologi, harus dituntut dengan perkembangan zaman. Kalau kita lambat sedikit disalib orang lain, kita kalah dengan orang lain. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, real. Saya ambil contoh mungkin nggak serimat ini. Orang di zaman dulu mungkin jualan mudah, buka warung, rasanya enak, pasti laris. Sekarang mungkin enak, tapi tidak pintar menggunakan media, tidak promosi. Bagaimana caranya membuat iklan, bisa kalah dengan pesaing yang lain. Betul ya, betul. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang bertani. Zaman dulu tani gampang, ditandur aja, lihat cuaca seperti ini selesai. Sekarang tidak. Sekarang bertani aja macam-macam. Kuliah yang mawon enten teknologi pertanian, teknologi pangan. Bagaimana caranya supaya bibit yang ini dan bibit yang ini bisa tumbuh? Bagaimana kalau di luar cuaca ini supaya tanaman ini bisa subur? Itu petani. Sama. Teman-teman pemuda remaja yang sekolah, dulu kalau sekolah gampang. Dulu sekolah kas pakainya tasnya besar, betul? LKS-nya banyak, bukunya banyak, sampai bungkuk. Sekarang anak itu cuma bawa HP saja, selesai. Bahkan pelajaran itu sekarang sudah tidak lagi terangkum matematika, bahasa Indonesia, dalam satu buku saja sudah ada. Sudah selesai bawa satu buku, modal cari Google. Anak sekolah. Kalau nggak mengerjakan, tidak upload tepat waktu, salah, nilainya tidak keluar. Dan mungkin banyak contoh yang lain di sekitar kita. Itulah hidup. Terasa cepat, terasa berkembang, terus ada kemajuan, dan kalau kita tidak mengikuti kemajuan itu, kita tertinggal. Dan itulah Bapak Ibu dan Saudara, kita merasa dengan begitu banyaknya kehidupan di luar, begitu banyaknya perkembangan, dunia ini terasa sangat bising. Dunia ini rasanya ruwet. Dunia ini rasanya penuh dengan hingar-bingar. Mau tenang sedikit gak bisa, mau tidur sedikit ingat permasalahan ini, mau tidur sedikit tugasnya belum, dan seterusnya. Hidup ini terasa bising. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebisingan ini akhirnya berdampak apa? Orang yang kebisingan, orang yang punya banyak tugas-tugas tadi, orang yang punya banyak tuntutan tadi,
akhirnya berimplikasi bahwa stres manusia juga tinggi. Kita itu juga stres. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak yang terbengkalai, akhirnya stres. Semakin banyak yang dipikir, akhirnya stres. Setelah stres, akhirnya penyakitan. Berapa banyak di antara kita sekarang? Zaman dulu gitu, darah tinggi, asam urat, itu kan orang-orang tiang-tiang sepuh gitu. Dan sekarang saya aja takut kalau suruh periksa. Takut asam urat, takut kolesterol. Karena sekarang kita tidak asing lagi anak-anak muda yang stroke saja banyak. Karena tingkat stres yang tinggi. Saya itu zaman COVID kemarin, tidak ada takut-takutnya mau disuntik vaksin, tidak apa-apa. Saya dari kecil sudah biasa disuntik gitu. Jadi pun biasa. Saya lebih takut tensi. Karena sebelum divaksin pasti ditensi. Saya lebih takut itu. Nah itulah yang mungkin anak-anak muda sekarang juga sama. Dan Bapak Ibu Saudara semua juga gitu, pasti khawatir dengan penyakit sekarang yang sudah semakin banyak. Nah inilah yang bisa kita simpulkan bahwa dari kebisingan-kebisingan hidup, dari kemajuan-kemajuan zaman berpengaruh pada tingkat stres manusia dan berpengaruh kenapa begitu banyak penyakit yang melanda manusia. Dan itulah yang menjadi jawaban kenapa kalau di Alkitab itu kita sering membaca banyak tokoh Alkitab yang umurnya ratusan tahun. Kenapa manusia sekarang umurnya tidak bisa sampai 100 tahun? Karena zaman terus berkembang. Zaman semakin berisik, zaman semakin susah. Jadilah demikian. Orang dulu bisa hidup sampai 1000 tahun, 600 tahun, 500 tahun, 300 tahun, 100 tahun, dan sekarang usia rata-rata manusia paling 70, 80 tahun sudah bonus. Itu pengaruhnya dalam hidup kita, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, firman Tuhan hari ini mencoba menuntun kita bagaimana kita dalam mengatasi kebisingan hidup ini. Dalam ayat yang tadi kita baca, kita belajar apa tadi, Bapak Ibu dan Saudara? Kisahnya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Yesus dikuburkan, betul? Proses Yesus dikuburkan, betul? Itu yang kita baca, gitu. Nah, ayat yang tadi kita baca tentang Yesus yang dikuburkan ini bermula dari orang yang bernama Yusuf. Nah, kita sekarang kembali pada Alkitab kita, kembali pada firman Tuhan. Bermula dari Yusuf dari Arimatea, yang kalau digambarkan secara teologis katanya itu orang kaya. Yusuf ini orang kaya. Tadi juga di ayat awal juga disampaikan dia adalah orang yang kaya. Dia yang mengurusi jenazah Tuhan Yesus, bahkan memberikan pemakaman untuk Tuhan Yesus. Kurang lebih begitu. Itu Yusuf. Lalu Tuhan Yesus di situ selesai, semua orang pulang, menyisakan siapa yang masih tinggal di kubur Yesus? Maria Magdalena dan Maria yang lain. Yang artinya yang tinggal di situ tinggal perempuan-perempuan. Berbahagialah para perempuan. Karena kalau di ayat ini berarti perempuan lebih setia daripada laki-laki. Itu Maria Magdalena dan Maria yang lain. Itu menunggu di kubur Yesus, walaupun yang lain sudah pulang. Nah, proses inilah yang hari ini kita hayati dalam Sabtu Sunyi. Ada dua peristiwa besar yang terjadi di sela-sela apa yang telah kita baca tadi. Yesus disalibkan adalah peristiwa yang mencekam, peristiwa yang menggemparkan. Yesus yang diyakini sebagai juru selamat di hari Jumat Agung kemarin kita hayati sudah disalib dan mati. Lalu peristiwa berikutnya yang menggemparkan, jauh lebih mengguncangkan manusia adalah Yesus benar-benar bangkit pada hari yang
Tidak. Seperti apa yang Yesus sendiri ucapkan bahwa pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan Yesus benar-benar bangkit. Nah, itu akan kita hayati besok pagi dalam ibadah Minggu Paskah. Tapi hari ini adalah peristiwa di antara Yesus disalib dan peristiwa Yesus bangkit. Yang terjadi adalah pemakaman Tuhan Yesus yang menyisakan Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka ngapain di kuburan? Kalau kita bayangkan, coba kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dua wanita, kita anggap saja dua. Ada Maria Magdalena, Maria yang lain. Mungkin ada yang tidak tercatat, tapi setidaknya di Alkitab kita yang kita baca, dua nama yang tersebut itu tinggal di kubur Yesus. Apa yang mereka lakukan? Apakah Maria Magdalena dan Maria yang lain di situ malah gosip gitu, nongkrong di kubur Yesus terus gibah tanggone gitu? Atau mungkin Maria itu malah ngerasa ini kok kubur Yesus kok enak, bukti kijing ngomong gitu? Kan tentu tidak. Apakah mereka kemudian bercakap-cakap dengan penuh kebahagiaan? Yesus sudah selesai, mari kita mencari yang lain, mari kita cari sosok yang baru. Apakah kemudian mereka begitu? Ya sudahlah, kita terima saja. Tidak. Mereka bersedih. Dan disitulah terjadi keheningan. Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di kubur Yesus dan mereka mengambil saat yang sunyi. Mereka mengambil saat teduh. Mereka menunggu Yesus di sana. Disinilah yang disebut sebagai masa sunyi oleh Injil Matius. Maria Magdalena dan Maria yang lain diam di situ untuk saat sunyi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kemudian kita hubungkan antara tuntutan hidup manusia tadi yang serba bising, serba cepat, serba banyak dengan tuntutan, maka ini tidak bisa terkontrol dengan baik. Kehidupan manusia rawan dengan penyakit. Kebisingan yang ada di manusia itu rentan mengantarkan kita ke dalam maut. Kebisingan membuat kita bukan manusia lagi. Maka dari itulah, untuk mempertahankan kehidupan dan membuat manusia mampu menghadapi situasi yang serba bising ini, dibutuhkan saat sunyi dalam kehidupan. Kehilangan waktu yang sunyi sama dengan kehilangan jati diri sebagai manusia yang produktif. Mari di Sabtu sunyi ini kita refleksikan diri kita kembali. Apakah kita sering mengambil waktu sunyi untuk Tuhan? Mungkin di gereja kita sering ada. Kalau dalam liturgis biasanya tertulis saat teduh. Kenapa ada saat teduh? Itu adalah saat di mana meneduhkan diri sejenak, merefleksikan apa yang telah didengar, mengingat kembali tentang Tuhan. Dan itu sama. Sabtu sunyi ini kita ingin bersama-sama seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk mengambil waktu yang sunyi di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi poin di dalam ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita menyisihkan waktu kita sejenak untuk Tuhan. Firman Tuhan di dalam Alkitab, Matius 6 ayatnya yang ke-6. Di situ Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa. Kau masuklah ke kamarmu, kuncilah pintu dan berdoalah kepada Tuhan.
Itu esensi dari kita berdoa. Doa itu tidak perlu doa yang panjang lebar, doa yang kalimatnya bagus, doa yang dilihat orang lain, tidak. Cukup Tuhan berfirman, masuklah kamar, ambillah saat engkau sendiri, bahkan kuncilah pintu dan berdoalah kepada Allah. Inilah kenapa pentingnya saat sunyi bagi manusia. Karena di saat sunyi inilah kita bisa mengingat kembali. Kalau kita boleh berandai-andai, selain Maria, mungkin murid-murid Yesus yang pulang tadi pun juga mengambil saat yang sunyi. Mereka pulang, mereka tidak punya arah tujuan, guru mereka hilang, mati. Mau apa lagi? Mereka yang selama ini hanya bisa mengikut Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, tiba-tiba Yesus tidak ada. Saya yakin murid-murid yang lain pun pasti juga sedang bersedih dan mengambil saat yang sunyi di dalam peristiwa ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sekali lagi kita ingat bahwa di dalam kita mengunjungi Tuhan Yesus secara pribadi dan secara khusus hari ini kita akan menyambut kebangkitannya. Mari saya ajak Bapak Ibu semua di malam hari ini, malam nanti, bersama dengan keluarga masing-masing, sanak saudara, ambil saat sunyi sejenak di malam hari. Ingat kembali pengorbanannya. Yesus yang dieluk-elukan tiba-tiba mati dan disalibkan sesuai dengan perbuatan Allah. Tapi besok ia akan bangkit. Maka dari itu malam hari ini kita ambil saat sunyi secara pribadi agar kita memiliki energi yang baru untuk bangkit. Kita memiliki energi yang baru untuk terjauh dari hal-hal yang buruk dan kita menjadi manusia yang kuat, manusia yang tangguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gusti berkahi. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih kami naikkan kepadamu atas firman, atas sabdamu yang hari ini boleh mengajarkan kami bahwa sekalipun kami hidup di lingkungan, kami hidup dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, keramaian, tuntutan hidup yang bisa menyebabkan sakit, penyakit, stres, dan lain sebagainya, kami Kau sadarkan bahwa kami perlu kesunyian seperti Maria yang mengambil saat-saat sedih, saat-saat sunyi, saat-saat teduh di kala Engkau dikuburkan. Kami pun boleh meneladani hal itu, bahwa kami hari ini setidak-tidaknya akan mencoba 1 minggu sekali bersaat sunyi, 5 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan kami boleh melakukan saat sunyi sehari-hari. Kami boleh datang kepada Engkau secara pribadi, mengambil saat teduh, berserah dan menyerahkan kehidupan kami hanya kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini. Kiranya firman ini boleh termeterai di dalam hati kami masing-masing. Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami akan tutup doa ini seperti doa yang Engkau ajarkan, doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajar. Dengan terus berharap kepada Tuhan di tengah berbagai kondisi di sekitar kehidupan kita, marilah kita mempersembahkan apa yang ada pada kita, baik itu doa-doa kita yang berharap kepadanya, tenaga, pemikiran, dana, maupun yang lainnya. Mazmur 141 ayat yang kedua menyatakan kepada kita demikian: biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Selama bumi di dia. Tuhan Allah Bapa kami, sore hari ini kami telah mempersembahkan apa yang terbaik dari diri kami dengan penuh keikhlasan, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Walaupun Tuhan kami menyadari bahwa apa yang kami berikan
tidak sebanding dengan berkat yang melimpah dari atas kami. Tetapi kami boleh yakin dan percaya bahwa persembahan yang kami berikan dengan rela ini akan berdampak baik untuk kemajuan gereja ini, untuk pelaksanaan program-program di tempat ini, dan pada akhirnya itu semua adalah bagi kami semua di dalam meningkatkan iman dan percaya kami kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini dan setiap pribadi yang mengelola persembahan ini supaya boleh dikelola dengan baik. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk tetap bangkit berdiri. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah di dalam pemutusan dan berkat bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tahir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang Putra Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Wujudkanlah perintah Tuhan dalam hidup. Kami mau melakukannya. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan besar yang Maha Kuasa, tiada yang mustahil baginya. Tuhan
Selamat sunyi. Iya. Selamat sunyi, Mbak. Pak Nono. Yang pintar nih. Foto dulu. Oh iya. Oh. Ntar. Iya, ya. Nah. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, Wani kurang. Wani ya. Ya Mas, ya Mas. Coba ya. Ditutup dulu wes Mas. Oh, ditutup. Ditutup dulu terus Ya. nanti baru berdoa ya. Iya. Sebentar. Dah. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara warga jemaat yang hari ini sudah menonton dan mengikuti ibadah secara online. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu Saudara semua. Dan kami Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengundang segenap warga jemaat untuk hadir dalam ibadah Minggu Paskah tanggal 9 April 2023 di Gedung Gereja GKJTU pukul 9 pagi. Kiranya Bapak Ibu semua sehat, semangat, dan kita besok pagi boleh berjumpa di tempat ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.